Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Waktu yang istimewa ini mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kebutuhan kami saat ini ialah hadirnya kuasa Roh Kudus-Mu. Terangi hati dan pikiran kami, mampukan kami memahami firman yang akan kami baca dan renungkan. Di dalam nama Yesus, nama yang indah, kami selalu berdoa dan mengucap syukur. Amin. Judul renungan kita hari ini ialah Cahaya Baru di Tempat Kudus bagian kelima. Ayat inti Ibrani 9 ayat 23 dan 24, firman Tuhan berkata, jadi segala sesuatu yang melambangkan apa yang ada di sorga haruslah ditahirkan secara demikian. Tetapi benda-benda surgawi sendiri oleh persembahan-persembahan yang lebih baik daripada itu. Sebab Kristus bukan masuk ke dalam tempat kudus buatan tangan manusia yang hanya merupakan gambaran saja dari yang sebenarnya, tetapi ke dalam sorga sendiri untuk menghadap hadirat Allah guna kepentingan kita. Mengingat pentingnya ajaran Daniel 8:14 tentang pemulihan tempat kudus di akhir 2300 hari bagi penganut ajaran Advent pintu tertutup, maka tidaklah mengherankan bahwa kita menemukan lebih dari sekedar Hiram Edson, O.R.L. Crosier, dan F.B. Hahn yang peduli dengan identitas tempat kudus dan pemulihan serta apa yang terjadi pada penggenapan nubuatan 2300 hari. Terbitan dari para pelajar lain mengenai topik ini termasuk Emily C. Clemons yang menyunting sebuah terbitan berkala secara grafis pada pertengahan tahun 1845 yang dengan judul Pengharapan di Balik Tabir, dan Giwi Pivi yang mengajarkan pada April 1845 bahwa Kristus telah menutup pekerjaan yang dilambangkan oleh pelayanan harian sebelum hari ke-10 bulan ke-7, dan pada hari itu ia masuk ke bilik yang maha kudus. Pivi juga melihat hubungan timbal balik antara Daniel 8 ayat 14, Ibrani 9 ayat 3-24 dan Imamat 16, dan menyimpulkan bahwa bilik maha kudus di bait suci surgawi perlu disucikan oleh darah Kristus pada hari pendamaian. Akan tetapi ia percaya bahwa pemulihan bait suci surgawi telah terjadi pada tanggal 22 Oktober 1844. Sedangkan Crosier dan teman-temannya menganggap pendamaian sebagai proses yang belum selesai yang telah dimulai pada tanggal tersebut. Pemahaman Crosier inilah yang akhirnya diterima oleh penganut ajaran Advent hari Sabat. Penglihatan-penglihatan awal Ellen Harmon juga menyinggung topik tempat kudus. Pada awal tahun 1845, ia melaporkan sebuah penglihatan di mana pada awal fase kedua dari pelayanan surga Kristus, ia melihat Bapa bangkit dari takhta dan dalam kereta perang yang menyala-nyala masuk ke bilik yang maha kudus di balik tirai dan duduk. Meskipun penglihatannya selaras dengan kesimpulan yang berdasarkan Alkitab dari Crosier dan yang lainnya, kita harus ingat bahwa dalam ajaran Advent pada waktu itu, ia tidak memiliki keunggulan atau otoritas. Ia pada dasarnya tidak dikenal oleh para pakar utama dalam teologi sehubungan dengan pembahasan yang sedang berkembang mengenai tempat kudus. Bagi mereka, ia hanyalah seorang gadis berusia 17 tahun yang mengaku memiliki penglihatan di tengah suara-suara yang saling bertentangan antara penganut Advent pintu tertutup yang secara harfiah dikuasai oleh banyak orang yang mengaku memiliki karunia karismatik. Terima kasih Bapa, karena Engkau bersedia menuntun pikiran kami saat kami mencari pengetahuan tentang rencana penebusan-Mu yang agung. Tuhan Yesus menolong kita memahami firman kebenaran ini. Mari berdoa. Bapa Surgawi, kami datang dengan penuh syukur karena penyertaan yang sempurna yang kami rasakan. Kami boleh memiliki waktu untuk merenungkan firman-Mu, meteraikan firman ini dalam hati dan pikiran kami, dan biarlah kami akan tetap menjadi anak Tuhan yang setia melakukan firman. Kami mau melakukan semua kegiatan kami hari ini. Tuntunlah kami ke dalam segala kebenaran. Peganglah tangan kami dan bawa kami kepada kemenangan dan kemenangan. Kiranya kasih karunia-Mu dan damai sejahtera-Mu akan melimpah-limpah atas kami. Semua aktivitas anak Tuhan yang mendengarkan channel ini diberkati Tuhan, dan mereka boleh senantiasa dekat dengan Engkau dari waktu ke waktu. Terima kasih Tuhan, Engkau menyertai kami serahkan kehidupan kami di dalam nama Yesus. Amin.